saya Vinda Eka Putri, asal sekolah SMA Negeri 2 Sarawangun. Saya kelas 12 MIPA 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi dalam permainan bola besar. Di sini kita ketahui bahwa taktik dan strategi itu berbeda. Sebelum kita membahas mengenai taktik dan strategi dalam permainan bola besar di masing-masing jenis, kita harus mengetahui apa itu taktik dan apa itu strategi. Yang pertama yaitu taktik. Apa itu taktik? Taktik adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana cara kita menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai di dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Yang kedua yaitu strategi. Apa itu strategi? Strategi yaitu suatu siasat atau pola pikir jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, atau sesudah melakukan permainan atau pertandingan. Seperti persiapan situasi dan peralatan, kondisi, tempat, pola, tipe pertahanan dan penyerangan. Kita ketahui bahwa jenis permainan bola besar itu ada 3. Yang pertama yaitu permainan sepak bola, yang kedua permainan bola voli, dan yang ketiga permainan bola basket. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai taktik dan strategi dalam permainan bola besar. Yang pertama yaitu permainan sepak bola. Taktik dan strategi dalam permainan sepak bola ada 2 jenis. Yang pertama yaitu taktik dan strategi penyerangan, dan yang kedua yaitu taktik dan strategi pertahanan. Baiklah, di sini saya akan membahas taktik dan strategi penyerangan. Taktik penyerangan yaitu suatu siasat yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan untuk memimpin dan mematahkan pertahanan guna memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan dalam permainan sepak bola meliputi memasukkan bola ke dalam gawang, menciptakan ruang, dan menggunakan ruang dalam penyerangan. Kemudian, taktik pertahanan yaitu suatu siasat yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun tim terhadap lawan dengan tujuan untuk menahan serangan atau merebut bola dari lawan agar tidak terjadi kekalahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dalam permainan sepak bola mempertahankan ruang, mempertahankan daerah gawang, dan merebut bola. Di dalam permainan sepak bola terdapat 2 bentuk formasi. Yang pertama yaitu formasi pertahanan, dan yang kedua yaitu formasi penyerangan. Yang pertama, formasi pertahanan. Salah satu bentuk dari formasi pertahanan yaitu formasi 5-3-2, di mana 5 sebagai pemain back, dan yang ketiga sebagai pemain gelandang, dan yang kedua sebagai pemain depan. Yang kedua yaitu formasi penyerangan. Salah satu bentuk dari formasi penyerangan yaitu formasi 3-4-3, di mana 3 sebagai pemain back, 4 sebagai pemain gelandang, dan 3 sebagai pemain depan. Yang kedua yaitu permainan bola voli. Taktik dan strategi dalam permainan bola voli ada 2, yaitu taktik dan strategi penyerangan, dan yang kedua yaitu taktik dan strategi pertahanan. Taktik penyerangan dalam permainan bola voli diantaranya yaitu melindungi penyerang atau cover. Tujuan dari melindungi penyerang atau cover yaitu melindungi seluruh lapangan terhadap bola yang dilambungkan kembali dari blok pihak lawan. Taktik penyerangan dalam permainan bola voli diantaranya yaitu melakukan smash. Ada 4 jenis smash yaitu smash depan dengan memutar, smash dari pergelangan tangan, dan smash pura-pura. Yang kedua yaitu taktik dan strategi dalam permainan bola voli. Tujuan dari taktik pertahanan yaitu upaya untuk melindungi daerah atau lapangan permainan sendiri. Pertahanan dapat dibagi menjadi 3 yaitu pertahanan di atas net, pertahanan daerah tengah, dan pertahanan daerah lapangan belakang. Taktik-taktik bendungan atau blok yang sering digunakan dalam permainan bola voli yaitu bendungan 1 pemain, bendungan 2 pemain, dan bendungan 3 pemain. Bendungan 1 pemain, blok jenis ini dilakukan jika lawan melakukan penyerangan dengan cepat dan tepat sehingga pihak bertahan tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk membantu teman melakukan blok. Bendungan 2 pemain, blok jenis ini dilakukan jika lawan melakukan penyerangan dengan ketepatan sasaran sehingga pihak bertahan masih mempunyai kesempatan untuk membantu teman melakukan blok. Bendungan 3 pemain, blok jenis ini digunakan jika menghadapi lawan yang melakukan smash-smash yang tajam dan keras sehingga diharapkan dengan adanya blok yang banyak, penyerangan dapat digagalkan. Yang ketiga, permainan bola basket.
Taktik dan strategi dalam permainan bola basket meliputi pola penyerangan dalam permainan bola basket dan pola pertahanan dalam permainan bola basket. Pola penyerangan dalam permainan bola basket yaitu usaha yang dijalankan untuk dapat menerobos daerah pertahanan lawan sehingga dapat membuahkan hasil atau angka. Pola penyerangan dalam permainan bola basket yaitu penyerangan bebas, penyerangan kilat berpola, dan penyerangan berpola. Penyerangan bebas yaitu penyerangan tanpa bola yang sangat bergantung pada teknik, taktik, dan kesempurnaan fisik setiap anggota tim yang baik. Serangan kilat merupakan usaha untuk memperoleh posisi tembakan pada saat lawan belum memperoleh atau menempati posisi jaganya. Serangan kilat berpola dimulai dengan adanya situasi-situasi tertentu, misalnya dari bola loncat dan lemparan ke dalam. Penyerangan berpola yaitu penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu. Pola pertahanan dalam permainan bola basket yaitu suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan dari lawan. Macam-macam bentuk pertahanan dalam permainan bola basket yaitu pertahanan daerah dan pertahanan 1 lawan 1. Pada pertahanan daerah, setiap pemain diberikan tugas untuk menjaga daerah-daerah tertentu. Pertahanan 1 lawan 1 yaitu pertahanan yang dilakukan dengan menugaskan setiap orang untuk menjaga seorang lawan. Sekian penjelasan dari saya mengenai taktik dan strategi dalam permainan bola besar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.